Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman-Nya dan juga kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, sambil mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkarya bekerja dalam hati kami. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan, dan melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa harapan kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, sejarah hidup, perjalanan hidup, segala yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah terjadi begitu saja. Tentu ada rencana indah Tuhan dalam suka duka yang kita rasakan. Tentu ada karya indah Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita rasakan. Dan satu hal yang kita alami, tentu tidak selalu hidup kita monoton. Pasti ada suka, ada duka. Ada cukup, ada kurang. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kita tidak punya apa-apa. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan. Dan semua yang terjadi itu atas rencana dan seizin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pada saat ini berkata kepada jemaat di Filipi, bagaimana dia menikmati kehidupan, bagaimana dia menjalani hari-harinya, sekalipun dia mempunyai kekurangan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengatakan bahwa kekurangan itu adalah sebagai musibah atau sial atau apapun. Tapi dia bisa memaknai baik kurang maupun lebih. Dia katakan, aku tahu apa artinya. Mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan hal yang demikian? Karena dia memang benar-benar sudah mengerti apa arti kehidupan. Rasul Paulus sudah mengerti apa arti kehidupan. Mengapa dia mengerti? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga pengertian-pengertian untuk menjadi kekuatannya dalam menjalani hari-harinya, untuk memahami apa arti setiap situasi dalam kehidupannya, Tuhan sendiri di dalam Roh Kudus mengajari dia. Sehingga tidak ada kekurangan yang menjadi duka, dan tidak ada kelebihan yang menjadi kesombongan. Tapi dia tahu baik lebih atau kurang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat berikutnya juga dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus begitu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia mampu. Dia tahu, dia sanggup. Karena dia sadar bahwa kekuatan yang datangnya dari Tuhan menjadi kekuatannya. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Sehingga memang kedekatannya dan pemahamannya apa arti Tuhan dalam kehidupannya sungguh-sungguh membuat dia mampu memahami, dan akhirnya dia bertahan. Sehingga dia mampu katakan segala perkara dapat kutanggung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan
akan memampukan kita dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kita. Suka duka yang kita rasakan tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih sayang Tuhan. Tidak akan mampu memisahkan kita dari cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengatakan dalam hati kita, dalam iman kita, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan sumber segala kemampuan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Barangkali sekarang juga kita mengalami pergumulan. Ada pergumulan yang kita rasakan. Mungkin saja masalah ekonomi, mungkin persoalan anak-anak, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pekerjaan, dan banyak persoalan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan katakan, segala perkara dapat kamu tanggung, dapat saya tanggung. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, apa yang penting? Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada hal yang lain. Jangan serahkan kepada pengertian kamu sendiri. Jangan serahkan kepada kekuatan kamu sendiri. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Dia yang adalah sumber kekuatan. Maka percayalah, kita akan mampu menikmati setiap situasi. Suka duka, lebih atau kurang, kita akan tetap mampu menjalaninya bersama dengan kasih Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan janji yang baru kepada kami. Tuhan memberikan kepastian kepada kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan sumber kekuatan kami. Karena Tuhan adalah sumber segala apa yang kami butuhkan. Ketika kami membutuhkan Tuhan untuk mengatasi persoalan kami sadar dan kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan akan menjadi hidup, menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua orang yang mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, ada yang merasakan duka yang mendalam akibat ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi. Mungkin ada yang pada saat ini frustrasi karena masalah ekonomi, atau mungkin ada orang-orang yang merasakan beban yang berat karena anak-anak yang dalam perjalanan hidupnya tidak seperti apa yang diharapkan. Ya Tuhan, banyak hal yang membuat kami merasa terbeban dalam hidup ini. Tapi kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan setiap orang yang berseru kepadamu pada saat ini ya Tuhan, yang membutuhkan pertolonganmu. Mampukan dia, kuatkan dia. Dan juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati mereka dalam memimpin bangsa ini, sehingga pemerintah yang adalah tangan Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat itu akan terwujud dalam kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Berkati juga gereja Tuhan yang pada saat ini terus mengadakan pelayanan, terus menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, semuanya Tuhan berkati, dan banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Inilah doa harapan kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat, hari yang penuh kebahagiaan bagi kita semua. Salam semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.